Selamat sore saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi puji Tuhan kita boleh berkumpul. Kita boleh mau menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Bapak Jia Wandatu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur kami boleh ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang baik, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi teguran dan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengingat akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami akan memulaikan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
pada sore hari ini saya ingin berbicara dari kitab Zefanya. Zefanya Fatsal 3, kita akan membaca ayat 14 sampai 17. Zefanya Fatsal 3, kita baca ayat 14 sampai 17. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Ayat 15, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ayat 16. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Dan sekarang ayat 17, perhatikan oleh saudara, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dalam bagian yang terakhir, saudara-saudara, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Dalam salinan bahasa Inggris, ia bernyanyi bersama engkau karena engkau. Ia bernyanyi. Saudara-saudara, ternyata Allah kita adalah Allah yang suka memuji Tuhan. Maka tidak heran sebagai orang ketebusan, kita dari lahir sampai meninggal, kita tidak bisa dipisahkan dari puji-pujian dan nyanyian. Waktu kita dilahirkan, ada nyanyian yang dinaikkan. Waktu kita ulang tahun, ada nyanyian yang dinyanyikan. Happy birthday to you. Waktu kita menikah, ada nyanyian yang dinyanyikan. Waktu kita naik kelas, ada nyanyian. Waktu kita mengucap syukur, ada nyanyian. Waktu kita naik rumah baru, ada nyanyian. Sudah jangan dikatakan kalau di tempat di gereja kita bernyanyi. Ternyata ini ada akarnya, yaitu Tuhan sendiri adalah Tuhan yang menyanyi. Ya, makanya dia berkata kepada bangsa Israel, bersorak-sorailah karena Tuhan ikut bernyanyi. Saudara-saudara, ada satu kitab yang khusus berbicara tentang nyanyian, yaitu kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur ada 150 fatsal. Dari 150 fatsal, ada fatsal 114 sampai fatsal 118 yang juga dinyanyikan oleh Yesus sebelum dia masuk ke Taman Getsemani. Kita akan baca dalam Matius 26 ayatnya yang ke-30. Matius 26 ayat 30,
Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Menarik sekali saudara kalau kita membaca sejarah dari gereja, bagaimana Yesus menyanyi dengan murid-muridnya itu bersaut-sautan. Yesus akan mensitir ayat dari Mazmur 114 sampai 118. Dan lalu murid-muridnya akan menjawab dengan pujian haleluya. Ya, puji-pujian kepada Tuhan. Dan itu terus berganti-ganti. Silih berganti menyanyi sambil berjalan menuju Bukit Zaitun. Markus juga menulis, saudara. Yaitu di dalam Markus 14 ayat 26. Dalam Markus 14 ayat 26 di sana dikatakan, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Sekali lagi kita melihat Yesus menghadapi maut bukan dengan susah, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan menyanyi, dengan memuji Tuhan. Dan inilah tingkat tertinggi dari seorang yang memuji Tuhan, yaitu pada waktu dia di dalam percobaan. Nah, itulah yang ditulis oleh Mazmur. Daud waktu dikejar oleh musuh, dia menyanyi. Waktu dia menari di depan tabut, dia menyanyi. Jadi waktu senang dia menyanyi, waktu sulit dan susah dia pun menyanyi. Nah, Daud itu adalah gambaran dari Yesus. Maka itu saudara-saudara, pada sore hari ini Yesus mati di Golgota dengan nyanyian loh saudara. Bukan dengan keluhan. Melainkan dengan satu puji-pujian. Di dalam kitab Keluaran pasal 15, kita akan membaca mulai dari ayat 22. Di sana kita membaca Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sebelumnya mereka keluar dari Mesir lewat Laut Kulsum, lepas dari penjajahan Firaun, mereka bernyanyi 3 hari 3 malam. Bersahut-sahutan sampai Miriam mengambil rebana dan menyanyi bersama-sama dengan bangsa Israel, memuji-muji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kehidupan Kristen bukanlah menyanyi terus. Sekarang mereka pergi ke satu padang gurun Syur. Syur artinya tembok, artinya dinding. Hidup kita bukan hanya enak-enak terus. Kadang-kadang kita menghadapi tembok. Dan di sana mereka tidak mendapat air. Ayat 23. Dalam ayat 23 dikatakan lebih jauh. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24.
lalu bersungut-sungutlah. Nah, di sini saudara-saudara, kelihatan aslinya. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kayu sepotong yang seperti plank, seperti balok. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberkati, diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tuhan itu menguji kita, mencoba kita. Saudara beli sepeda motor baru, kita indrayan, kita coba. Ya, mau beli mobil baru, bisa dicoba dulu. Demikian juga mereka menghadapi situasi yang baru, keluar dari Mesir. Tuhan tes dulu. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Selanjutnya kita baca terus. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Jadi kehidupan orang Kristen bukan nyanyi terus, bukan senang terus. Kadang-kadang kita menghadapi tembok. Kadang-kadang kehidupan jadi pahit. Nah, pada waktu pahit itu sebetulnya Tuhan sedang menguji kita. Masihkah kita menyanyi, memuji Tuhan? Masihkah kita bersyukur kepada Tuhan? Dan mereka mengadu kepada Musa. Musa mengadu kepada yang lebih tinggi lagi, kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjuk satu kayu. Dan kayu itu dilemparkan kepada air yang pahit itu. Dan air itu dari pahit berubah menjadi manis. Bukan berubah menjadi tawar. Berubah menjadi manis. Kalau di dalam Injil Yohanes, air tempayan berubah menjadi anggur. Dari tawar menjadi manis. Kalau dalam kitab Keluaran, dari pahit menjadi manis. Nah, kayu itu adalah lambang dari kayu salib. 12 mata air itu lambang dari 12 murid Yesus. 12 rasul. Dan 70 pohon kurma adalah 70 murid-murid Yesus. Yesus punya 12 rasul dan 70 murid. Itu sebabnya pada hari ini, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan, periksa hati kita. Apakah di hati kita ada kepahitan? Apakah kita ngerasula kepada Tuhan? Ketika segala di sekitar kita susah, ketika di sekitar kita ini banyak masalah, lalu kita pahit, kita marah-marah. Kita marah sama Tuhan, marah kepada keadaan. Tapi pada sore hari ini kita mau datang kepada salib Tuhan,
Karena hanya salib Tuhan yang bisa merubah kepahitan hidup menjadi hidup yang manis. Sampai Tuhan berjanji, kalau engkau menurut firman-Ku, ya, maka aku tidak akan menimpakan segala penyakit itu kepadamu. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Dia adalah Tuhan di atas sekalian Tuhan. Kita mungkin baru keluar dari dunia, baru keluar dari Mesir. Saudara, dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini bukan tempat kita tinggal. Dunia ini hanya tempat kita mampir minum. Tujuan kita bukan dunia ini. Tetapi dalam perjalanan kita, ada kalanya ada tembok, ada kalanya ada kepahitan. Tuhan tunjuk satu kayu salib. Ya, seluruh perjanjian lama menunjuk kepada salib. Dan seluruh perjanjian baru sampai kepada kekekalan itu datang dari salib. Itu sebabnya saudara, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita angkat roti dan anggur, pegang dengan tangan kanan roti, anggur di tangan kiri. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita makan bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Karena hari ini Engkau berkenan mengizinkan kami menikmati perjamuan Tuhan. Dan sekarang Tuhan berkatilah roti dan anggur ini untuk menjadi berkat bagi kami sekalian. Dengan ini kami mengingat kematian-Mu di atas bukit Golgota. Tapi kami yakin kayu salib itu yang akan membuat hal yang pahit menjadi manis. Dengarkanlah firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil seketul roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Makanlah seberapa banyak kali kamu makan, memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita pegang anggur dengan tangan kanan. Demikian juga cawan ini adalah cawan perjanjian baru di dalam darah Kristus. Minum seberapa banyak kali kamu minum, memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang takut diberi keberanian, yang gagal diberikan kemenangan. Di dalam peperangan Engkau dari menang sampai kepada kemenangan. Itu sebabnya Tuhan pada sore hari ini kami berdoa untuk negara seluruh dunia, khususnya Indonesia, yang sedang menghadapi wabah yang mendunia,
wabah yang mematikan. Tuhan, tetapi kami tahu kami sudah mendapatkan roti dan anggur yang menghidupkan. Demi nama Yesus kami berdoa untuk tukang-tukang batu, tukang belah batu, tukang roda, tukang beca, petani, buruh kecil yang bekerja di ladang, yang bekerja di sawah, rakyat jelata, rakyat yang mengerjakan perkara-perkara, yang membangun bangunan, yang membangun jembatan, yang membangun jalan. Tuhan berkati di mana mereka berada. Tuhan berkati perniagaan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Mahasiswa-mahasiswi, semuanya yang sedang belajar, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Dan sekarang kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami alaskan doa ini dengan satu iman, bahwa Engkau akan menjawab segala doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara-saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara di mana saja saudara berada. Sampai bertemu besok sore di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.